Baiklah sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Saputra dari Prodi PGSD 4C. Nah, di sini saya akan membahas sedikit RPP saya yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra pada kelas 4 semester 1. Nah, ini pada alokasi waktu ini 2 kali 35 menit. Nah, dalam standar kompetensi ini siswa mampu mengapresiasikan ragam sastra anak melalui kegiatan menulis bebas. Ini dalam standar kompetensi ataupun SK. Nah, dalam KD ataupun kompetensi dasar, nah di sini siswa mampu menulis puisi disertai gambar. Nah, ini dalam indikator ininya siswa membuat puisi disertai gambar. Nah, kemudian yang selanjutnya dalam tujuan pembelajaran dalam RPP saya ini, nah ini yang pertama siswa dapat mengenal tentang sastra sederhana khususnya dalam puisi. Kemudian tujuan pembelajaran saya yang kedua, siswa dapat berimajinasi dan berekspresi dalam menggambar dan pembuatan puisi. Nah, ini diharapkan siswa dapat berimajinasi dan berekspresi. Ini dalam tujuan pembelajaran RPP yang telah saya buat. Kemudian yang ketiga itu siswa dapat menuangkan pemahamannya tentang lingkungan dalam puisi. Nah, itu tujuan pembelajaran yang telah saya buat dalam RPP itu. Kemudian dalam materi pokoknya ini puisi dan sastra. Su berarti indah ataupun baik, kemudian sastra berarti lukisan atau karangan. Nah, susastra berarti karangan atau lukisan yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang indah. Puisi modern memiliki kebebasan imajinatif. Hal ini baik untuk perkembangan siswa yang notabene senang dengan dunia imajinatif. Keterkaitan imajinasi dengan lingkungan anak tepat dengan pandangan inquiry yang menekankan pada berpikir kreatif. Nah, di sini saya dalam memasukkan materi pokoknya ini dituntut agar siswa lebih berimajinatif dan lebih kreatif. Nah, disinilah saya mengisi dalam materi pokoknya. Kemudian yang selanjutnya dalam metode pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan metode ceramah. Biasa saya akan menjelaskan, kemudian siswa mendengarkan. Itu dalam metode ceramah. Kemudian dalam metode demonstrasi. Nah, di sini saya akan menggunakan metode pembelajaran demonstrasi. Kemudian yang terakhir saya menggunakan metode pembelajaran diskusi. Nah, di sini yang terakhir. Nah, kemudian dalam kegiatan awal. Nah, saya ini dalam RPP yang telah saya buat, dalam kegiatan awal nanti saya biasanya akan menggali pemahaman siswa mengenai puisi. Di sini saya akan menanyakan kepada mereka, biasanya misalnya saya tanya kepada murid, nah, apakah kalian menyukai puisi? Nah, biasanya saya akan tanya seperti itu. Apakah kalian menyukai puisi? Nah, bisa juga saya tanya seperti ini. Apa sajakah yang telah kalian ketahui atau telah membacanya ataupun dulu pernah sekilas membacanya tentang puisi? Jadi seperti itu. Nanti saya akan tanyakan seperti itu. Nah, kemudian saya akan mengarahkan jawaban siswa.
disitulah saya akan mengarahkan jawaban kepada siswa. Nah, yang selanjutnya saya menjelaskan sedikit mengenai ragam sastra anak khususnya puisi. Nah, nanti dalam kegiatan nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai ragam ataupun sastra khususnya sastra anak. Ya, khususnya dalam sastra anak yaitu puisi terkhusus. Nah, kemudian yang selanjutnya saya meminta kepada murid boleh melakukan di luar lingkungan kelas, misalnya di taman kelas, agar siswa berimajinatif dan kreatif. Nah, saya nanti dalam kegiatan awal siswa dituntut untuk membuat sebuah puisi. Nah, itu bisa dilakukan di luar kelas ataupun di taman sebuah kelas. Nah, disitulah maka siswa atau peserta didik nanti akan berpikir ataupun berimajinatif kalau di luar kelas. Dia bisa membuat puisi tentang lingkungan ataupun tentang sekolahan. Kan pas waktu di lingkungan kelas mereka akan lebih berimajinatif atau lebih kreatif untuk mencari sebuah judul puisi. Nah, di sini dalam kegiatan akhir nanti saya akan memberikan penjelasan mengenai sebuah materi yang telah disampaikan. Nah, dalam kegiatan akhir nanti saya akan menjelaskan sedikit sebuah materi puisi yang sebelumnya sudah dilakukan atau sudah ditulis ataupun sudah dikerjakan kepada muridnya. Kemudian agar lebih dalam kegiatan akhir ini agar lebih menyenangkan, ini mereka disuruh ataupun peserta didik itu nanti kan sudah membuat satu puisi. Nah, di sini dalam kegiatan akhir nanti kita masuk kelas. Nah, disitulah peserta didik nanti bisa saling tukar menukar antara hasil jawabannya yang telah dibikin di luar kelas tadi. Misalnya tukar dengan teman sebangkunya nanti. Nah, habis itu bisa dibacakan di depan kelas masing-masing. Nah, dalam sumber ataupun alat ataupun bahan, nah ini saya nanti akan menggunakan buku paket SD kelas 4. Nah, di sini saya akan menggunakan buku SD paket. Kemudian saya akan menggunakan contoh gambar puisi yang sesuai dengan gambar. Nah, saya akan contohkan sebuah gambar dengan lengkap dengan puisinya. Nah, kemudian saya akan menggunakan sumber lain yang relevan dengan kelas 4 SD semester 1 ini. Kemudian nanti saya dalam aspek penilaian nanti saya akan yang pertama saya nilai yaitu aspek afektif ataupun sikap. Nah, di sini saya juga menyantumkan penilaian di sini, nilai kejujuran, nilai keaktifan. Kemudian yang kedua itu saya akan beri nilai aspek penilaian mereka itu melalui aspek psikomotorik peserta didik. Kemudian yang ketiga melalui aspek kognitif peserta didik. Nah, kemudian yang selanjutnya dalam bentuk penilaian nanti saya akan memberikan tes tertulis berupa hasil penulisan puisi. Nah, di sini saya akan membentuk penilaian melalui tes tertulis berupa hasil penulisan puisi mereka yang sudah dikerjakan tadi, tingkat kerapiannya ataupun tingkat keindahannya. Kemudian yang terakhir
tes lisan berupa pertanyaan yang diajukan saat pembelajaran berlangsung. Nah, jadi di saat kita pembelajaran berlangsung nanti saya akan berikan pertanyaan kepada murid bagaimana mengenai sebuah puisi. Nah, di sini saya akan bentuk aspek penilaian dari situ juga. Oke, dari situlah sekian dari saya, dari Yusuf Saputra mengenai RPP saya, yaitu